Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam di atas kampak. Ibu-ibu jawab salam belum kompak? Yang jawab salam didoakan amin. Yang belum pergi haji mudah-mudahan pergi haji amin. Yang sudah pergi haji balik lagi. Yang banyak hutang kita semoga terbayar semuanya amin. Yang aminah gede biasanya banyak hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid-din amin. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-tawil. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan walhamdulillahi rabbil. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, saimin saimat, jamaah salat zuhur di perusahaan PT Ista Consulting yang semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat untuk kita semuanya dan dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang alhamdulillah tanggal 22 Juli. 22 Juli ini termasuk hari yang bersejarah. Yang pertama, saya alhamdulillah bisa silaturahim lagi dengan bapak-bapak tanggal 22 Juli ini. Semoga kita bermanfaat ilmu kita semuanya. Yang kedua, 22 Juli bagi bangsa Indonesia hari yang bersejarah. Pengumuman Pilpres, tapi udah diumumin belum nih? Sabar ya. Saya tanggal 16 Juli saya ceramah di KPU. Di masjid pada zuhur saya bilang ke orang-orang KPU, bapak-bapak, ibu-ibu, saya datang ke KPU sini pengen dapat bocoran Pilpres. Ternyata nggak dapat juga. Nah, tanggal 22 Juli ini mudah-mudahan nanti pemimpin kita adalah pemimpin yang terbaik untuk kita semuanya. Bagi yang kalah harus menerima akan kekalahan dan kita usung yang terbaik, yang pemenangnya. Yang menang pun jangan sombong. Harusnya adalah sama-sama bermitra, bersinergi agar bangsa kita ini semakin maju, semakin jaya. Amin ya rabbal. Tema yang akan kita bahas tentang 10 sahabat dijamin masuk surga. Kalau kita melihat tentang siapa-siapa saja 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga, tak lain mereka adalah lebih cenderung diantaranya adalah presiden, lebih cenderung khalifah. Kita bisa meniru bagaimana gaya khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana gaya khalifah Umar belusukan, bagaimana gaya khalifah Utsman yang gak sayang-sayang dengan hartanya, bagaimana gaya Khalifah Ali dan lain sebagainya. Bahkan yang sering dibahas dalam kajian kita beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu di majelis yang mulia ini, diantaranya ada tokoh Abdurrahman bin Auf yang sukses bukan hanya membantu Islam tetapi karena resepnya bersedekah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Apalagi sebetulnya temanya ini saya awalnya dikasih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya.
Lailatul Qadar ini kan lebih cenderung bagi mereka yang sholat tarawihnya rajin. Qiyamul lailnya ditingkatkan malam, baca Qur'annya ditingkatkan, kemudian sedekahnya ditingkatkan. Kalau mereka yang sholatnya enggak, puasanya enggak, bukan mendapatkan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Coba saya tanya, kira-kira hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang rame masjid apa mall? Kayaknya kalau di sekitar kita ini yang rame masjidnya ya, mallnya sepi ya. Apa terbalik? Terbalik. Yang rame adalah apa? Mall dibanding masjid. Padahal Nabi luar biasa sekali. Ketika masuk Lailatul Qadar itu, sidra mi'zaratuhu, kainnya diikat yang kencang biar supaya nanti kalau sholat enggak melorot. Artinya apa? Tingkatkan ibadah. Wa ahya lailahu, dan malamnya ditingkatkan. Wa aiqadha ahlahu, dan istrinya dibangunin bareng-bareng. Nah ini sekarang kembali, sahabat Rasul pun juga sama, luar biasa. Kenapa 10 sahabat ini dijamin oleh Allah masuk surga? Karena dasarkan hadis Rasulullah SAW, karena mereka memang betul-betul memperjuangkan untuk Islam. Mereka diantara sahabat Muhajirin dan Ansor yang Allah tegaskan di dalam surah 9. Surah 9 itu surah apa? Pak, ada yang tahu surah 9 surah apa? Al-Kafirun. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 100 nanti akan coba bapak-bapak kalau pulang atau nanti pas nyantai di kantor, di tempat kerjaan, di meja masing-masing, buka nanti Surah At-Taubah ayat 100 yang menjelaskan Muhajirin dan Ansor adalah orang yang pertama kali proses mereka berdakwah, luar biasa perjuangannya. Bagaimana mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka kabur dari tanah halamannya, kampung halamannya buat apa? Berdakwah untuk menegakkan Islam. Kita pun semestinya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa dalam keadaan aman, makanan di rumah banyak, nasi ada, buah-buahan ada, ikan luar biasa. Ramadan adalah bulan berkah. Apa ciri-ciri berkah? Apa aja dibeli sama kita itu? Karena kenapa? Karena puasa ngikutin hawa nafsu. Coba kita lihat di Munsuri, habis laku. Betul apa tidak? Salak laku nggak? Biji salak ambil dimakan. Biji salak itu apa? Luar biasa. Ramadan itu berkah. Berkahnya itu bukan hanya untuk umat Islam. Non Muslim yang jualan mie ayam ternyata Chinese, yang jualan bakwan orang non Muslim. Berkah bukan hanya untuk umat Islam saja. Ini diingatkan kembali, sahabat Rasulullah luar biasa berdakwah sampai tinggalkan keluarganya demi Islam. Kita semestinya harus membantu saudara kita yang sedang terkena musibah. Di mana nih Pak? Palestina, ya Allah, mereka mau diusir dari kampung halamannya. Bahkan ada yang menyatakan, hei orang-orang Palestina udah tinggalin aja. Palestina nanti aman, nggak mati. Apa jawaban mereka? Kalau kami semuanya orang Palestina keluar dari Palestina, lalu siapa yang menjaga Palestina? Makanya wajar yang Allah tegaskan, walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Udah dijelaskan, nggak akan ridho, nggak akan ikhlas tuh Yahudi, Israel, Nasrani, Kristen sampai kita ngikuti jejak mereka. Kita dengan Palestina itu bagaikan satu tubuh, kal jasad, kal bunyan, satu bangunan. Kalau Pak Haji Firman tangannya kena pisau, kira-kira yang lain merasa sakit gak? Bukan ibu yang saya tanya, Pak Firman sendiri, ini tangannya atau ada yang bisul? Organ tubuhnya yang lain merasa sakit nggak?
Padahal coba nggak ada kaitannya. Yang kena keinjek kaki. Kenapa yang bilang mulut? Aduh, mata keluar air mata, gitu kan? Ini karena kenapa? Satu tubuh. Kita sama-sama muslim. Masya Allah, kita doakan mereka yang sedang dibom, sedang diapain, dihanguskan dan sebagainya. Kita doakan agar iman mereka semakin kuat. Allah berikan pertolongan kepada mereka, berikan kesabaran kepada mereka. Amin ya robbal. Nanti kalau kita memiliki rezeki, jangan sayang-sayang nih dengan adanya kajian zuhur ini. Mudah-mudahan silakan bagi yang menyisihkan rezekinya. Kita tidak bisa dengan doa sudah disampaikan, tapi nanti rezeki kita walaupun tidak berarti, bagi mereka mudah-mudahan bisa mendapatkan. Karena air sulit sekali. Air susah, minum susah, makan ya Allah. Kita alhamdulillah bisa makan, bisa minum. Ini perjuangan yang luar biasa, termasuk yang dilakukan oleh para sahabat. Al-asra al-mubasyaruna bil jannah, ada 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Di antaranya siapa? Ini bisa baca nggak, Bu? Apa ini bacanya ini? Apa? Jangankan pakai yang bewok, yang botak sulit. Jangankan apa namanya yang bewok ya, yang ada sakalnya. Nah, yang bahasa Sunda yang sakalnya aja nggak bisa baca, apalagi yang botak. Nah, ini diantara kita lihat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang-orang nggak percaya, nah Abu Bakar percaya. Sayyidina Umar bin Khattab, luar biasa. Umar bin Khattab ini luar biasa, sebelum masuk Islam kejamnya, bengisnya luar biasa. Tapi ketika masuk Islam, Masya Allah, Islam semakin kaya, Islam semakin maju, perekonomiannya dan lain sebagainya. Ada yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Abdullah, ada Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan kemudian yang terakhir Abu Ubaidah. Kelihatan nggak, Pak? Kurang ya? Pokoknya kelihatan aja ya. Anggaplah bayang-bayang aja udah. Nah, ini ada penjelasan mereka ini as-sahabah yang mulia, yang mereka luar biasa berjuang fisabilin nasri dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Mereka rela meninggalkan kampung halamannya demi Islam. Hatta wasalat ilaina, sampai Islam alhamdulillah sampai kepada kita. Kemudian bisa kita lihat juga luar biasa, semuanya inilah perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantaranya yang tadi di dalam Arab-Arabnya itu. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman, dan Abu Ubaidillah. Al-asra al-mubasyaruna bil jannah, qala Rasulullah sallallahu bil jannah. Jadi ini dalam riwayat Siti Aisyah bertanya, siapa saja sahabat Rasul yang dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, ternyata apa sebabnya mereka masuk surga? Ya tadi bukan hanya berjuang karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh sampai bersedekah luar biasa, bukan hanya hartanya, jiwanya, nyawanya pun demi Islam. Kita bulan puasa pun diingatkan, kita sedang berjihad ini, berjihad melawan hawa nafsu. Dengan kita berpuasa, bahkan sangat dianjurkan bersedekah. Ini media biar supaya kita benar-benar nanti. Sekarang kita sudah masih ada di penghujung bulan Ramadan. Bahasa kita, Ramadan ini adalah universitas. Welcome to University Ramadan. Selamat datang di Universitas Ramadan. Kenapa Ramadan dikategorikan universitas?
Karena nanti kita akan mendapatkan ijazah, akan mendapatkan sertifikat. Apa sertifikatnya? Takwa. Yang Allah telah tegaskan dalam surah kedua. Surah kedua surah apa? Al-Baqarah ayat 183, yang alhamdulillah ini dalilnya sudah di luar kepala. Karena di luar kepala nggak dinyangkut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan tadi ijazah sertifikat takwa. Apa sebabnya? Karena banyak pelajaran madrasah, mata kuliah yang kita ambil saat bulan Ramadan, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh para sahabat. Di antaranya apa? Kejujuran. Walaupun orang lain tidak tahu kita berpuasa, istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, teman kita nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ini jujur, sehingga sangat penting sekali. Yaitu buat apa? Kemajuan perusahaan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kita berada, Allah bersama kita. Ini yang pelajaran. Banyak lagi, disiplin, prestasi, bersyukur. Yang sangat luar biasa, Indonesia merdeka tahun berapa? Tahun 45, tanggalnya 17 Agustus. Kita harus bersyukur. Ini pun terjadi di bulan Ramadan. Dalam riwayat, dalam ahli sejarah menyatakan, ahli sejarah Indonesia merdeka itu pada bulan Ramadan ada beberapa versi. Ada yang menyatakan 17 Ramadan, ada yang bilang 9 Ramadan. Terlepas itu, tetapi yang jelas terjadi di bulan Ramadan. Ada prestasi yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan. Kita bersyukur Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Jadi akhirnya bendera kita luar biasa hebat, merah putih. Itu karena merdekanya tanggal berapa? 17 Agustus. Coba bandingkan kalau seandainya Indonesia merdeka tanggal 14 Februari, gimana kira? Pink. Merah jambu Valentine. Kita bersyukur, alhamdulillah, untung presiden kita Soekarno. Akhirnya apa? Negara kita dikasih nama Republik Indonesia. Kan kelihatan gagah, kelihatan bagus. Bandingkan, bayangkan kalau presiden kita Ahmad Dhani bukan Republik Indonesia, jadi Republik apa? Republik Cinta, tahu aja. Kayaknya penggemarnya ini. Nah, ini kembali. Sekarang kita bisa melihat sahabat Rasulullah SAW. Kenapa mereka sampai dijamin masuk surga? Karena tadi banyak pelajaran. Bukan hanya di bulan Ramadan, dalam kehidupan sehari-hari mengusung kejujuran, berprestasi, saling membantu, bersedekah, mampu berjihad di jalan Allah. Bukan hanya mengorbankan hartanya, jiwanya pun rela. Bahkan coba Ali bin Abi Thalib rela mau digadain, gantiin Nabi mau mati. Kalau Pak Haji Firman, ada orang yang pengen bunuh Pak Haji, apa Pak Haji? Hah? Pak Haji Ken. Pak Haji Ken udah ada yang mau membunuh misalkan gitu. Barteran, Haji Firman nih, gantiin ya, saya tidur. Mau gak kira begitu? Pasti tidak akan mau, tapi luar biasa sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini kenapa? Rela demi memperjuangkan. Ini diantaranya. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj pagi-pagi, yang namanya As-Siddiq. Zaman dulu, zaman sekarang berbeda. Kalau sekarang pakai teknologi, kalau kita logika pakai teknologi masih nyambung sekarang. Coba dulu nggak ada teknologinya, cuman ontak. Dulu Rasulullah nggak silau kepada harta, tahta, wanita, Toyota, nggak ada tuh. Karena waktu itu tidak ada Toyota, yang ada baru onta. Teknologinya pun susah. Coba kalau sekarang orang ke Masjidil Haram, ke Mekah, 1 hari bisa nggak? Bisa 9 jam kan? Dulu pakai
pesawat yang Rusia yang nabrak apa namanya jurang ya, tebing itu Sukhoi. Wah tahu, ingetnya Sukhoi ini ya. Nah Sukhoi itu katanya 5 jam nyampe ke Arab, tapi belum diuji coba. Katanya karena kecepatannya luar biasa. Itu teknologi yang sekarang. Sekarang saya tanya nih, bapak-bapak semuanya, kalau semut berangkat dari PT Pista kemudian ke Banten, kira-kira mungkin nggak pakai ilmu persemutan? Dia ngomong ini sama temen-temennya, siang ini sore ini masih ada. Kemudian dia malam berangkat, pagi-paginya udah sih ngomong, saya kemarin habis dari Banten. Kira-kira menurut semut yang lain percaya nggak? Enggak percaya. Karena kenapa? Yang berjalan semut, bukan diperjalankan. Beda, kalau semut jalan resikonya tinggi. Ketika dia jalan belum ketemu sama Pak Haji Firman, diinjak mati. Lagi jalan lagi ketemu ayam dipatok, mati juga. Kan begitu, resikonya tinggi. Bayangkan, luar biasa. Tapi luar biasa nih, ternyata semut bilang saya baru dari Surabaya tadi malam. Kira-kira bisa nggak kalau pakai ilmu persemutannya? Nggak bisa kan? Tapi kalau seandainya dia masuk ke kantongnya Pak Haji Firman, karena Pak Haji Firman sering ke Surabaya naik pesawat berapa? Nggak sampai 2 jam, 1 jaman ya Pak ya? 1 jam sampai ke sana, balik lagi ke sini. Kira-kira bisa nggak itu begitu semut? Dia cerita ada di sana ada apa? Itu yang namanya keimanan. Nah Abu Bakar As-Siddiq tidak pakai model teknologi, tetapi dengan apa? Keimanan. Kalau kita sekarang pakai teknologi bisa saja yang berangkat Nabi Muhammad itu bukan berangkat sendiri, tapi apa? Diberangkatkan naik dengan kendaraan buruknya, ya wajar. Bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa akhirnya Palestina begitu berarti bagi bangsa Indonesia, bagi umat Islam? Karena bersejarah. Nah ini bisa kita lihat di gelar As-Siddiq yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kemudian beliau juga khalifah yang pertama, bahkan sangat luar biasa. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, ada PR yang sangat berat bagi khalifah Abu Bakar. PR-nya apa itu? Memerangi orang yang enggan bayar zakat. Ditanya, kenapa Abu Bakar memerangi orang yang enggan berzakat? Kata Abu Bakar As-Siddiq, karena zakat itu adalah hak fakir miskin. Kalau seandainya tidak diambil, bagaimana nasib fakir miskin? Ini yang perlu dicermati. Bahkan ada catatan yang menarik. Kalau kita bicara tentang zakat, jangan hanya di bulan Ramadan saja. Zakat tidak harus di bulan Ramadan. Kalau zakat fitri itu wajib di bulan Ramadan. Penunaiannya kapan? Sebelum khotib turun dari mimbar. Paman adda qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Kalau kita mengerjakannya sebelum sholat, sebelum khotib turun dari mimbar, dianggap zakat fitrah. Orang nyebutnya zakat fitri, zakatun nafs. Setelah kita berpuasa, disucikan, disehatkan organ tubuh kita, ternyata jiwa kita perlu disucikan dengan adanya tadi penyucian badan, penyucian jiwa. Ternyata bukan hanya jiwa saja yang disucikan, harta kita itu dengan namanya zakatul mal. Kalau kita misalkan punya pertanian, kalau pertanian biasanya panennya setahun berapa kali? Setahun 2, ada yang 3 Pak Haji ya? Pak Haji Ken ya? Ada yang 2, ada yang 3. Itu hasil panen setahun 3 kali. Kalau orang bekerja panennya berapa kali? Hah? Sebulan? Nah itulah ada kajian tentang zakat profesi, tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Kalau pertanian tadi misalkan panennya di bulan Muharram, maka wajib ditunaikan di bulan Muharram, jangan nunggu bulan Ramadan. Rabiul Awal maka sangat dianjurkan tepat waktu, bahkan kalau bisa sebelum waktunya sudah ditunaikan. Nah ini bisa kita lihat, bisa belajar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Allah abadikan kisah Nabi Abu Bakar As-Siddiq ini
Menurut beberapa tafsir dijelaskan surah Al-Asr itu. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Di antaranya siapa? Keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang belum percaya, beliau sudah percaya. Ini yang luar biasa. Bahkan Abu Bakar diberi gelar oleh Ali karramallahu wajhah sebagai manusia paling berani di muka bumi. Tadi ada nabi palsu, ternyata bukan hanya sekarang aja nabi palsu. Zaman Abu Bakar sudah ada nabi, Musailama Al-Kadzab. Kalau zaman sekarang ada nabi palsu, namanya siapa? Ahmad Musedeng, Ahmad Musodek, kan begitu ya. Kalau kita iman kita nggak kuat, banyak kok pengikut-pengikutnya. Lia Edan apa Lia Eden? Ngaku jadi apa malingnya? Malaikat. Ya Allah, untung dia ngaku jadi malaikat Jibril. Coba kalau dia ngaku malaikat Ijroil, habis kita diuber-uber. Iya nggak? Nah, saya waktu ceramah di Polres Bekasi, saya bilang, untung tuh Lia Eden ngaku malaikat Jibril, bukan malaikat Ijroil, ya kan? Ya Allah. Kalau seandainya dia ngaku sebagai malaikat Ijroil, ada pengumuman dari Kapolda, berhubung malaikat Israel ditangkap, pencabutan nyawa ditunda. Ini proses keimanan. Bulan Ramadan pun gak lepas dari iman. Yang diseru iman. Ya ayyuhalladzina amanu, itu ada kata-kata beriman. Apa yang dimaksud dengan iman? Bukan hanya dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan jawareh kita melaksanakan. Secara sederhana, kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita dengan ikhlas, lapang dada, happiness, bahagia. Walaupun puasa itu berat, Pak, menahan lapar, haus, apalagi panasnya luar biasa, itu nggak terasa. Kita berpikir, perasaan baru tadi puasa, udah maghrib, itu berarti iman, Pak. Tapi kalau kita imannya kurang, waduh, masya Allah, lemas banget ini ngeliat orang ngiler. Ada bakso ngiler, ada ayam, ya Allah. Ada mie ayam baunya harum. Nah, ini yang prosesnya berarti kita lebih cenderung tadi, iman kita boleh jadi ketika kita sholat, ibadah, beriman, lebih cenderung tadi tidak happiness, bahagia. Kalau kita baca Quran, kalau pakai iman, pakai hati bacanya, itu nggak terasa, Pak. Baru buka Al-Quran, nggak terasa udah satu ayat, nggak terasa dua ayat, tiba-tiba satu juz, betul atau tidak? Yaitu karena bacanya dengan happiness, bahagia, dengan iman. Kalau kita bekerja pun dengan happiness, dengan bahagia, dengan ikhlas, nggak terasa itu. Kita kerjanya maksimal, nggak menggerutu. Itu proses yang sangat penting. Pelajaran Ramadan termasuk juga pelajaran dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab, ada filmnya kan, tahun lalu itu booming tuh ya. Tapi sekarang karena udah beberapa tahun diputar-putar, orang lama-lama bosan juga. Ya kan, paling pun ada sekarang masih ada PPT ya, yang film-film Islam. Tapi kalau ibu-ibu biasanya nontonnya apa? Yang Mahabharata. Karena curhatan istri. Apa namanya? Oh, hafal aja nih. Masyaallah. Nah, ini bisa kita lihat kembali. Kita bisa belajar dengan sahabat Rasulullah yang beliau ada sebagai khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Digelar Al-Faruq, pemisah antara hak dan yang batil. Kalau kita lihat kan film kan luar biasa tegas. Merakyat tadi, ketika ada masyarakat sakit apa, nggak makan, datang sendiri, nggak perlu pakai bawa beras pun, nggak perlu pakai asisten. Beliau yang bawa, yang luar biasa. Umar bin Khattab digelar Al-Faruq, pemisah antara hak dan batil. Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua. Yang kemudian bisa kita lihat, Islam senantiasa berada dalam kemenangan setelah pengislaman beliau. Luar biasa. Beliau menyebarkan Islam ke berbagai, bukan hanya di Arab, sampai ke Persia,
ke Iran, kemana saja. Bahkan ada hal yang menarik, ditentukan manajemennya udah bagus pada masa Umar bin Khattab. Nah kemudian menyebarkan Islam dalam masa yang singkat, ya ini sistem ekonominya sudah baik, sistem manajemennya sudah baik yang luar biasa. Ada yang namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini diberi gelar Junnun Rain. Junnun Rain ini berarti pemilik dua cahaya karena mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari anaknya Nabi. Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf sehingga dikenal dengan mushaf Utsmani. Ini sampai sekarang kita baca itu pakainya mushaf Utsmani itu, yang salah satu perjuangan dari Utsman bin Affan. Kemudian membeli telaga untuk kegunaan umat Islam yang berhijrah ke Madinah, berwakaf, beli itu, kemudian dimanfaatkan luar biasa. Kalau kita punya uang Pak, nggak usah sayang-sayang. Kalau lebih enak adalah kita dengan diwakafkan. Umpamanya, kalau bapak-bapak punya kontrakan, ya udah hasilnya nanti disedekahkan. Diwakafkan berhenti. Nah ini sampai kita meninggal dunia pun, selama itu dikembangkan buat modal usaha, kasih bantuan anak yatim, itu akan mengalir terus. Termasuk buat bangun masjid, yayasan, pesantren dan sebagainya. Nah ini Utsman bin Affan. Kemudian ada yang namanya sahabat Rasul yang bernama Ali bin Abi Thalib, digelar sebagai karramallahu wajah, orang yang dimuliakan wajahnya. Makanya dalam hadis dinyatakan ana babul ilim wa ali ana madinatul ilim wa ali babuha. Jadi Rasulullah menyatakan saya ini kotanya ilmu, Ali babuha pintunya. Sangat luar biasa pinternya, yang luar biasa kemuliaannya. Dimuliakan oleh Rasulullah sebagai gerbang kota ilmu, pintu tadi babun. Ilmu yang dimilikinya. Kemudian Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat, yang catatan yang menarik, beliau berjaya memecahkan benteng pertamaan Khaybar, pertamaan terakhir Yahudi, dan luar biasa banyak lagi yang bisa dilihat. Intinya bahwa sahabat Rasulullah ini kan berjuang bersungguh-sungguh, bukan hanya dengan fisik, jihadun nafs. Walaupun ketika para sahabat selesai perang Badar, Nabi Muhammad bersabda, menyatakan kepada sahabat-sahabat, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil kepada perang yang besar. Sahabat bingung, kenapa perang Badar dibilang dinyatakan perang yang kecil? Banyak orang yang meninggal dunia karena Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam, agama Islam. Ternyata Nabi menyatakan perang fisik itu diantaranya perang yang kecil. Yang besar adalah apa? Melawan hawa nafsu. Bukankah Ramadan kita melawan hawa nafsu? Wal kadhiminal ghaid, menjaga emosi. Dengan kejujuran, sifat kebinatangan yang ada di kita ini kita hilangkan. Ini yang perlu kita cermati. Kemudian ada sahabat Jubair bin Awam, orang yang pertama kali menghunuskan pedangnya di jalan Allah, kemudian disiksa oleh bapak saudaranya dengan menggantung terbalik. Masya Allah. Dalam gunungan tikar di bawah nyala api supaya beliau kembali kepada kafir, tetap aja, tetap Islam. Kita belum tentu seperti mereka tentang keimanannya. Memang kita tidak seperti mereka, tapi minimal dengan adanya kita pelajaran madrasah, university Ramadan, pelajaran-pelajaran yang baik di bulan Ramadan ini jangan hanya berhenti di bulan Ramadan, tetapi kita lanjutkan pada 11 bulan berikutnya. Ramadan ini ibarat baterai handphone yang bapak ibu miliki. Apa itu maksudnya? Baterai handphone kalau kita cas, yang soak sama yang tidak soak beda nggak hasilnya? Beda. Lamaan mana kira-kira Pak? Hah? Lamaan yang benar kan? Kalau yang soak padahal jamnya sama di casnya. Yang benar juga sama, tapi kenapa yang lama tahannya ketika kita pakai untuk nelpon, SMS,
BP dan sebagainya yang normal, yaitu diantara karena tadi proses keimanan kita boleh jadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita berkurang, berarti secara sederhana baterainya kalau baterai kita soak, boleh jadi hanya kita beribadah di bulan Ramadan saja, bulan-bulan berikutnya ibadah nggak? Entar dulu dah. Belum tua padahal. Ya Allah, banyak orang yang meninggal dunia dalam usia muda. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bagaimana terkenal dengan panahan yang tepat. Kalau kata kita Mahabharata Arjuna nih. Arjuna kan manahnya luar biasa ya. Dan doanya yang bagaikan pedang yang tajam kemudian diuji dengan mogok lapar, ibunya yang memaksanya kembali kepada kekafiran. Ini perjuangan dalam menegakkan Islam, dalam menjaga keimanan, kadang-kadang dari keluarga itu juga. Ada orang Nasrani, orang Kristen, dia konsultasi kepada saya. Dia baru selesai S1, karena dia ingin masuk Islam, kemudian dapat perlakuan yang tidak baik, menyenangkan dari keluarganya. Ijazahnya ditahan, dia dikucilkan, nggak boleh tinggal di rumahnya. Akhirnya dia tidur di ember-ember jalan. Karena ijazahnya ditahan, dia melamar pekerjaan di sana sini nggak bisa. Akhirnya jadi apa dia? Supir angkot. Tapi bukan supir angkot yang normal. Apa yang bayangan itu ya? Supir angkot bayangan, sampai begitunya dia. Mau makan susah, mau beli makan susah, perjuangan luar biasa. Makanya kita alhamdulillah, Allah berikan nikmat yang luar biasa, semestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dikucilkan, dihina, dijelekkan dan seterusnya, perjuangan luar biasa. Sampai saya bilang, kalau kita ingin naik derajat, ya seperti itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat Pak, dulu waktu kecil main layangan, sekarang masih main layangan nggak? Hah? Masih? Pak Jibril main layangan nggak? Masih. Nah, tuh ada ilmunya tuh layang-layang. Layang-layang, kalau dia semakin banyak angin, semakin tinggi. Artinya apa? Boleh jadi kita ada godaannya, ada ujiannya, ada musibahnya. Sebetulnya kita ingin naik derajat. Anak kita aja mau naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 harus melewati apa? Ujian. Kelas sanawiyah, SMP ke SMA harus ada ujian. SMA ke perguruan tinggi, ujian. Perguruan tinggi ada semesteran, ada ujian juga. S1 ke S2, S3 sampai S10 jurusan Bintaro itu namanya. Jadi bukan kuliah. Nah, ini bisa kita lihat di saat Nabi Waqqas luar biasa, memimpin tentara Islam menentang kaum kafir, Quraisy dan lain sebagainya. Ini yang luar biasa. Kemudian ada sahabat Rasul yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya karena temanya 10 sahabat, ya akhirnya kita baca biodata, biografi kan. Yang kadang-kadang luar biasa. Saya lihat ini ibu-ibu, bapak pas dengerin kisah tentang 10 sahabat, busuk semuanya. Sampai menunduk-nunduk, saya kira dengerin, bikin pulau bawahnya. Pulau Sumatera. Karena kenapa? Ya itu tadi, kita belajar sejarah mengerana ngantuk. Makanya orang Barat, orang Amerika itu salut sama orang Indonesia. Apa sebabnya? Kalau orang Amerika mau tidur, itu dia harus, kalau nggak bisa tidur minum obat dia, berobat ke dokter, betul atau tidak? Tapi kalau orang Indonesia nggak perlu dah berobat, datang aja ikut pengajian, insya Allah dijamin. Betul atau tidak? Lah ini tadi barusan aja, alhamdulillah khusus semuanya saya lihat. Nah, apalagi khutbah Jumat, ibadallah, udah pulas duluan itu. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, ini bukannya nyinggung, cuman kasih tahu aja gitu ya. Nah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ini gak terasa, ini sahabat masih banyak nih.
Slide-nya juga banyak. Ada pertanyaan barangkali, kalau memang ada pertanyaan dipersilakan. Kalau kata Pak Haji Firman, oh ini jamnya ada jam 1 nih ya. Di jam saya jam 1 kurang 5. Yang benar yang mana nih? Oh, ada pertanyaan? Kalau memang ada pertanyaan silakan. Ini banyak slide-nya juga banyak. Ini dalam surah At-Taubah-nya ayat 100. Saya bacakan dulu ini ya. Nanti baru kita simpulkan saja kalau memang tidak ada pertanyaan. Abu Ubaidah Al-Jarrah ini digelar Rasulullah adalah sebagai orang kepercayaan umat. Gigi-giginya tercabut karena menggigit rantai besi yang tertusuk ke dalam pipi Rasulullah. Rela giginya copot. Apakah kita bisa seperti itu, Pak? Masya Allah, kita enggak seapa-apanya. Ini bisa dicek dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Mengorbankan ayahnya dalam perang Uhud, ayahnya dibunuh. Karena kenapa? Ya tadi perang. Karena kafir. Ini perjuangan antara Islam orang tua keluarga. Inilah cobaan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang terkenal dengan sifat yang dermawan, yang dulu udah pernah kita bahas. Masih ingat, Pak? Masih ingat gak? Alhamdulillah lupa semuanya. Rasulullah mendoakan keberkahan hartanya, satu-satunya sahabat yang pernah menjadi imam sholat Rasulullah. Ini yang sangat luar biasa. Talha bin Ubaidillah disiksa oleh keluarganya sendiri supaya kembali kafir. Talha bin Ubaidillah ini digelar syahid yang hidup. Talha yang baik, Talha yang dermawan, dan lain sebagainya. Banyak model-modelnya. 70 kesan luka dan terputus jari karena mempertahankan Rasulullah. Ini perjuangan yang luar biasa. Kita Islam sudah ada. Apakah kita bisa berjuang demi Islam? Wajahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Yang kemudian Sa'id bin Zaid, beliau dan istrinya Fatimah binti Khattab itu berjaya membawa sinar hidayah kepada Umar. Nah ini yang menyebabkan tadi itu. Kenapa Umar bin Khattab masuk Islam? Karena mendengar itu adiknya lagi baca. Awalnya dia ingin membunuh umat Islam. Kata orang-orang kafir Quraisy, lihat no adikmu. Itu bisa dicek nanti dalam riwayat, dalam tafsir surah Toha. Baik, bisa kita lihat kembali nanti banyak lagi modelnya. Diangkat menjadi pemerintah di domestik oleh Abu Ubaidah. Nah kemudian 10 sahabat itu nanti bisa dicek dalam tafsir, dalam berbagai tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Tafsir Jalalain bukan jalan lain ya. Jalalain wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri. Nah ini dia. Mereka ini mendapatkan surga, dijamin oleh Allah masuk surga. Tahtal anar khalidina fiha abada, zalikal fawzul azim. Hendaknya apa yang bisa kita tarik dari para sahabat Rasulullah? Mereka luar biasa. Bahkan mereka memposisikan orang tuanya, ibunya itu sebagaikan keramat. Bukankah Nabi menyatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat? Yang harapannya kita mencari keridhaan orang tua. Hidup di dunia mencari ridho kan ada 3. Ridho ada berapa? Yang pertama ridho Allah yang perlu kita cari. Yang kedua ridho orang tua, itu sangat penting. Ridho Allah fi ridhol walidain. Yang ketiga ridho Roma. Tapi tidak ada kaitannya. Nah ini bisa kita lihat masih banyak lagi sebetulnya. Lagi-lagi karena waktunya. Akhir kata dari saya, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar dan ada daun katuk. Ceramahnya lebih cepat, lebih baik, lebih bagus. Tidak bertele-tele karena jamaah udah pada ngantuk. Buah tomat, buah cempedak, tamat dah. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Yuk bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan kita kekuatan iman dan Islam kita,
agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Allahumma ansur ummatal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ummatal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ummatal muslimina fi Palestin. Wahzul man khadal muslimin wa dammir a'daka a'dad-din. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.